Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin melanjutkan video saya sebelumnya tentang filter air Nazafa ini. Ya, jadi filter air ini, kalau kawan-kawan yang belum lihat ya, saya ulang secara singkat aja. Dia digunakan untuk menyaring atau membuat air minum gitu ya. Nah, sumber airnya ini bisa bermacam-macam ya. Bisa air sumur, bisa air PDAM, atau bisa juga air sungai atau air hujan gitu ya. Terus tingkat keawetannya bagaimana? Tingkat keawetannya ya, di sini itu ada elemennya warna putih. Kawan-kawan yang belum pernah tahu silakan lihat di video saya sebelumnya di situ. Nah, filter tersebut tentu saja makin bening airnya maka dia akan semakin awet ya. Nah, hasilnya di sini nanti akan jernih ya, nggak peduli di sini agak keruh, di sini hasilnya akan jernih. Jadi dia kalau ada bau dia bisa hilang, terus kalau ada rasa juga bisa hilang. Akhirnya menjadi air yang layak minum di sini ya kawan-kawan, seperti ini. Nah, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beberapa kawan itu ada yang menanyakan tentang, Pak, bagaimana kualitasnya, apakah TDS-nya memenuhi persyaratan, apakah pH-nya memenuhi persyaratan. Jadi gini kawan-kawan, sebagai informasi ya, ini Nazafa ini sudah dites di berbagai macam laboratorium di banyak daerah ya, mulai dari ujung Sumatera sana sampai ujung Pulau Irian ya. Di sana di Jayapura itu pernah dites juga, di Aceh pernah dites, terus di Padang ada, Palembang, Lampung, nggak tahu ya. Nanti kawan-kawan saya sertakan aja linknya. Silakan kawan-kawan lihat sendiri ya. Nanti linknya saya cantumkan di kolom description atau pin komen ya. Kawan-kawan lihat-lihat sendiri. Yang setahu saya paling banyak itu memang udah dites di daerah Jawa ya. Daerah Jawa itu mulai dari Jawa Barat, Jakarta sampai ujung ke Jawa Timur sana ya. Kemudian daerah Kupang juga pernah ya. Kemudian Kalimantan ada, Sulawesi ada juga. Jadi menurut saya sih kualitasnya nggak diragukan ya, karena hasil dari lab-lab tersebut itu menunjukkan hasil yang layak diminum atau baik untuk diminum. Nah, kemudian secara dunia juga sudah dites sesuai standar WHO dan sudah dinyatakan oleh WHO bahwa hasil filtrasi, hasil penyaringan Nazafa ini itu layak minum gitu ya. Nah, tentu saja kawan-kawan masih bertanya-tanya, Pak, kok sesederhana itu bikin air minum ya? Nggak pakai dimasak, terus nggak pakai UV gitu ya. Nah, jadi gini ya, karena sebetulnya filter ini sendiri itu sudah mencukupi untuk kebutuhan pengolahan air minum ya. Kalau kawan-kawan nanya kenapa nggak dimasak itu kalau masak itu kan untuk membunuh bakteri coli ya. Nah, sedangkan di sini filter ini sendiri sudah mengandung pertama filtrasinya pun sudah sangat kecil ya, sudah sangat lembut sehingga bakteri-bakteri itu banyak yang nyangkut di filter. Yang kedua, kalaupun lolos di filter itu ya, di dalamnya itu masih ada silver ion ya, di mana dia bisa membunuh kuman ya. Kemudian untuk bau, untuk rasa ya kawan-kawan, itu bisa dinetralisir memakai karbon aktif yang berada di dalamnya. Jadi filter di dalam itu meskipun kecil putih gitu, tapi dia sudah mampu untuk mengatasi semua permasalahan air minum. Tapi tentu saja
yang difiltrasi di sini itu sifat airnya, air bakunya ya kawan-kawan, itu memang nggak boleh ekstrim. Contoh nih, misalkan ada yang nanya, kalau air laut bagaimana? Jelas nggak bisa ya kawan-kawan. Air laut mungkin akan berkurang keasinannya, tapi nggak akan hilang ya. Tapi kalau air payau, asalkan dia masih nggak terlalu asin, itu masih bisa diatasi memakai filter ini. Kemudian ada bau ya, sama bau juga. Jangan yang bau ekstrim, misalkan air comberan dimasukkan ya jangan ya kan. Tapi air putih yang ada bau-bau kurang enak gitu bisa dinetralisir memakai filter ini. Nah, kemudian mungkin kawan-kawan masih juga penasaran ya, atau nggak srek gitu lihat. Masa iya sih Pak, air dimasukkan sini di filter aja sudah layak untuk diminum. Sebetulnya gini kawan-kawan, kemarin tuh sudah saya singgung sedikit ya, karena memang ada kawan saya yang juga bertanya, kok gitu aja ya cara filternya, apa yakin gitu. Jadi gini loh, kawan-kawan itu atau kita itu seringkali kalau melihat sesuatu proses itu malah nggak yakin dengan hasilnya. Tapi kalau kita beli air minum yang sudah dalam kemasan itu malah merasa lebih aman gitu. Padahal air minum yang dalam kemasan sendiri itu kan kita nggak tahu prosesnya bagaimana. Apakah kita pernah mempertanyakan air yang mau kita minum ini TDS-nya berapa, pH-nya berapa? Paling enggak, Mas. Yang penting masih segelan, kita buka, kita minum, segar gitu. Nah, sama juga dengan ini kawan-kawan. Ya, sebetulnya air tersebut juga melalui proses filtrasi yang kita juga nggak tahu seperti apa. Ya, justru yang ini kita akan lebih tahu gitu ya, karena semuanya dalam kontrol kita. Kalau ini kelihatan kotor, kita akan mencucinya gitu ya. Nah, sedangkan air minum yang dalam kemasan justru kita kurang bisa mengontrolnya. Contohnya, apakah botolnya benar-benar bersih ya kan? Bagaimana mereka menyimpan botolnya? Dan mungkin memang aman gitu ya, karena setiap botol sebelum diisi itu selalu dicuci. Tapi kan kita nggak tahu juga proses pencuciannya. Sedangkan ini kita tahu sendiri karena kita sendiri yang mencucinya. Dan satu hal lagi yang sebetulnya menurut saya ini adalah yang paling penting ya kawan. Sebetulnya kita dengan cara membuat air minum sendiri atau menyaring air minum kita sendiri, itu artinya kita itu secara tidak langsung bisa menjadi pahlawan lingkungan hidup ya kawan. Duh kok bisa gitu ya. Jadi gini loh. Kalau kawan-kawan suka minum air minum dalam kemasan ya, perhatikan dalam sehari berapa botol kita habiskan. Minum, habis, buang botolnya. Minum, habis, buang botolnya. Nah, berapa banyak plastik itu yang kita buang gitu loh. Padahal kita hanya minum misalkan 600 ml buang lagi. Apalagi sekarang muncul lagi yang kemasan lebih kecil ya. Berapa itu? 300 atau 200 ml. Saya mikir, kita ini semakin lama semakin merusak dunia ini. Kenapa? Sampah plastiknya kan kawan. Mungkin kawan-kawan ada yang bilang, loh Pak kan didaur ulang. Nah menurut penelitian ya kawan, yang didaur ulang ya jumlah plastik yang didaur ulang itu tidak lebih dari 30%. Nah 70%-nya kemana? Itu terbuang ke laut, terus kecampur tanah ya, menyumbat saluran air seperti itu. Jadi dengan menyaring air filter sendiri itu kita bisa mengurangi sampah-sampah plastik ya. Maka dari semangat menyelamatkan lingkungan hidup itu, saya sendiri akhirnya memutuskan saya mau ikut bantu jualan Nazafa ini ya. Jadi saya udah kulaan lah istilahnya kawan-kawan. Nah ini. Ya. Jadi untuk kawan-kawan yang berada di daerah Batam, ya silakan klik nanti linknya ada di sini atau nanti hubungi saya. Nanti saya cantumkan channel nomor yang bisa kawan-kawan hubungi, ya bisa membeli lewat saya. Saya nggak ngambil untung terlalu banyak kawan-kawan. Yang penting saya bisa membantu bagaimana agar pencemaran plastik itu berkurang, paling tidak di Indonesia dulu ya. Nah, untuk kawan-kawan yang belum tahu, harganya itu berkisar di harga sekitar 400 ribuan ya. Jadi tentu saja mengikuti harga bahan baku ya kawan-kawan. Kalau terjadi kenaikan nanti ya dengan sangat terpaksa bahwa harga produk pun ikut naik gitu ya. Tapi meskipun ini juga plastik ya kawan-kawan, tapi ini dirancang untuk dipakai
paling tidak itu 3 tahun. Jadi bayangin kalau kawan-kawan tiap hari buangin botol plastik, kalau dibandingin sama ini, itu ya nggak ada apa-apa nggak ada apa-apanya dalam waktu 3 tahun itu ya. Jadi ayo kita selamatkan lingkungan hidup, mulailah bikin air minum kita sendiri. Nah, meskipun harganya ini sekitar 400 ribuan ya kawan-kawan. Salah satu kendala untuk pendistribusian ini sih, memang ini kawan-kawan, untuk yang daerah yang nggak ada distributornya, memang akan jatuhnya mahal ya. Karena apa? Ini kalau kita ngirim, itu kena kubikasi ya, karena kardusnya kan ukurannya besar kayak gini. Jadi meskipun beratnya hanya 3 kilo, kalau kita kirim ini bisa-bisa dihitung kayak 6 atau 8 kilo kalau nggak salah ya. Sehingga untuk kawan-kawan yang tinggal di daerah yang nggak ada distributornya, mungkin akan jadi mahal. Nah, saya punya solusinya kawan-kawan. Nah, Nazapa selain menjual komplit set seperti ini, juga menjual yang refillnya seperti ini ya kawan-kawan. Jadi kalau kita keberatan membeli seperti ini, saya punya ide. Ini ide dari saya pribadi ya kawan-kawan. Kita bisa membeli elemennya saja, filternya saja. Terus nanti wadahnya gimana? Nah, wadahnya ini kita bisa berkreasi sendiri ya. Nanti akan saya contohkan salah satu bentuk kreasi kita ya. Jadi kalau kawan-kawan beli ini, itu hitungannya hanya kena 1 kilo aja. Jadi ongkos kirimnya sangat murah akhirnya gitu ya. Terus kita bisa mendapatkan kualitas air minum yang sama ya. Asalkan kualitas wadah kita sama juga, maka hasil penyaringan akan sama kualitasnya. Ayo saya tunjukkan cara membuatnya ya. Nah, untuk membuat filter sendiri, maka ini bahan-bahan yang kita butuhkan ya. Kawan-kawan akan membutuhkan 2 toples plastik seperti ini. Jadi ini menirukan ini ya, kawan-kawan. Ini wadah atas, wadah bawah, sama. Ini wadah atas, wadah bawah. Nah, kenapa saya pilih warna merah dan hijau agar tidak tertukar. Artinya kalau merah airnya masih kotor, yang hijau sudah bersih, aman gitu ya, green. Nah, gitu. Nah, kawan-kawan bisa kemudian membeli paket ini ya. Ini paket berisi filter dan kerannya. Jadi nanti kita akan menyusun di sini sehingga kita bisa mendapatkan 1 paket filter sendiri gitu ya. Nah, kemudian kita akan membuat lubang ya. Yang pertama kita akan membuat lubang di sini dan ditutupnya ini sehingga nanti bisa untuk menembuskan filter ini ya. Kawan-kawan perhatikan bahwa filter ini kan bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti kita akan buat lubang yang di dasarnya yang merah ini. Seperti itu, kita tembuskan sampai ke tutupnya yang hijau ini. Nah, lubangnya mesti pas ya, kayak gini nanti. Nanti akan saya praktekkan. Kemudian di dasar toples yang bawah ini, nanti kita akan buat lubang juga untuk keran. Ya. Jadi saya akan mulai membuatnya, kawan-kawan bisa menirukannya. Bisa juga kita mulai dari lubang keran dulu lah ya. Baiklah, lubang sudah jadi. Sekarang kerannya ini nanti ada 2 karet ya, kawan-kawan. Satu di bagian luar, satu nanti bagian dalam. Nah, seperti itu ya. Sudah jadi 1. Sekarang kita bikin yang satunya lagi. Oke, sudah berlubang. Oh ya kawan-kawan ya, untuk bahannya ini ya kawan-kawan, sebaiknya kita beli itu yang food grade ya. Kalau food grade itu ada logonya seperti ini. Jadi jangan terus memburu yang murah sekali gitu ya. Paling enggak yang carilah yang 1 biji ini 50.000 gitu ya. Kan ada itu merek-merek yang sangat terkenal itu ya.
Jangan yang merek-merek nggak jelas ya. Oh ya, ini ada 2 karet ya kawan-kawan. Jadi karet satunya nanti dicopot dulu, nanti akan kita pasang dari bawah. Terus ditutup. Nah, udah jadi kita isi atasnya ya, tunggu semalam airnya akan turun. Ini sih contoh kecil-kecilan ya teman-teman. Kalau mau pakai yang 10 liter atau 20 liter ya terserah. Karena memang kerannya juga berada di bawah, tentu saja kita perlu pengganjal ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi deh ya, untuk tempat air minum. Nah, seperti itu. Nah, untuk kawan-kawan yang mungkin memiliki hobi menjelajah gitu ya, backpacker gitu, atau mendaki gunung misalkan, atau camping ya, kemah. Sebetulnya Nazava punya produk sendiri, sehingga kawan-kawan nggak perlu nanti memasak air atau membawa air banyak-banyak dari rumah gitu ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini produknya. Nah, sekali lagi ini adalah produk dari Nazava, di mana sudah dirancang untuk orang yang misalkan kayak pergi hiking. Jadi air itu bisa ditampung di bagian atas, kemudian ya seperti biasa kita tunggu dia turun, mungkin sekitar 1 jam dia bisa mendapatkan 2 gelas air minum. Tapi biasanya sih ya saya anjurkan kalau emang ketemu sungai di situ, isi dulu air, lalu kita bikin kemah, mendirikan kemah. Selesai mendirikan kemah, air sudah tersedia di kantong bawah, seperti itu ya. Jadi enaknya kalau kawan-kawan sudah selesai minum ya, ya tinggal dilipat aja ini kantong air Nazava ini ya, bisa dilipat jadi kecil, masuk ke dalam tas. Lebih praktis ya, nggak usah memasak air, nggak usah bawa-bawa air gitu ya. Cukup mencari sumber air yang ada di gunung, dari sungai, dari paritnya gunung gitu aja. Seberapa hemat sih memakai filter air Nazava ini? Nah, kawan-kawan perhatikan, kalau satu filter ini bisa dipakai hingga 7.000 liter air, ya, artinya 1 liternya itu dengan harga sekitar 400 ribuan ya, 1 unit, maka jatuhnya tiap liter air yang kita hasilkan itu harganya adalah, atau biayanya sebesar kurang dari 60 rupiah kan kawan. Sangat murah sekali kan. Nah, bahkan kalau setelah tahun ketiga kita kan nggak perlu beli wadahnya lagi, kita cukup mengganti filternya, maka 3 tahun berikutnya biaya untuk membuat 1 liter air minum ya itu kurang dari 20 rupiah ya, sangat murah sekali, sehingga sangat jauh kalau kawan-kawan bandingkan dengan beli air minum kemasan yang contohnya ya, yang merek paling terkenal itu 1 liternya itu jatuhnya sekitar 1.000 rupiah. 1.000 dibandingin sama 60 rupiah, jauh sekali, berapa kali lipat itu. Ini masih jauh lebih murah ya. Baiklah, itu dulu kawan-kawan video dari saya tentang bagaimana cara menyaring air minum kita sendiri ya. Mudah-mudahan ide ini bisa makin meluas, jadi kawan-kawan tolong bantu ya. Nggak harus beli produk ini kawan-kawan, silakan kalau ada berinovasi ya, ada yang menciptakan filter sendiri, silakan. Yang penting apa? Kita bisa menyelamatkan lingkungan hidup ya, jangan terlalu banyak mengkonsumsi plastik ya, karena plastik akan merusak alam kita. Baik kawan-kawan, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.